Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa binti Muhammad Mahmud dengan NIM 2510301252523. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari kelas IKP 21. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah biomedis dasar, materi ketiga yang berjudul Zat gizi makro dan mikro, angka kecukupan gizi yang dianjurkan, kebutuhan gizi individu, penilaian status gizi individu, dan dasar-dasar diet klinik. Di slide pertama ada pengertian zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro, nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi dan membangun jaringan tubuh. Zat gizi mikro, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting untuk mendukung fungsi biologis tubuh, metabolisme, kekebalan, dan pertumbuhan. Jenis-jenis zat gizi makro. 1. Ada karbohidrat, fungsi sumber energi utama bagi tubuh. Sumbernya dari nasi, roti, kentang, jagung, buah-buahan. Kebutuhannya 45-65% dari total harian. Yang kedua ada protein, fungsi membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Pembentukan enzim dan hormon, sumbernya dari daging, ikan, telur, kacang-kacangan. Kebutuhannya 10-35% dari total energi harian. Yang ketiga ada lemak, fungsi cadangan energi, pelindung organ, membantu penyerapan vitamin larut lemak. Sumbernya dari minyak nabati, mentega, alpukat, kacang-kacangan. Kebutuhannya 20-35% dari total harian. Yang keempat ada air. Fungsi mengatur suhu tubuh, transportasi zat gizi, pelarut reaksi kimia. Sumbernya dari air minum, buah-buahan, sayuran. Kebutuhannya 2-2,5 liter per hari. Berikutnya ada jenis-jenis zat gizi mikro. 1. Vitamin. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan kelarutannya, yaitu ada vitamin larut dalam lemak, seperti vitamin A, penting untuk penglihatan dan sistem imun. Vitamin D, membantu penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Vitamin E, antioksidan yang melindungi sel. Vitamin K, berperan dalam pembekuan darah. Berikutnya ada vitamin larut dalam air. Vitamin B kompleks, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, mendukung metabolisme, energi, dan fungsi saraf. Vitamin C meningkatkan sistem imun dan membantu pembentukan kolagen. Yang kedua yaitu ada mineral mikro, zat besi, pembentukan hemoglobin, seng atau zinc, penyembuhan luka dan sistem imun, selenium, antioksidan, tembaga, mangan, molybdenum, dan fluorid berperan dalam berbagai enzimatik dan metabolisme. Berikutnya ada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah jumlah rata-rata zat gizi harian yang dibutuhkan oleh hampir semua orang sehat, berdasarkan usia, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, aktivitas fisik, kondisi fisiologi, misalnya hamil atau menyusui. Angka kecukupan gizi di sini ada tabel, yaitu yang pertama ada tabel AKG makronutrien contoh dewasa pria sampai 19 tahun. Berikut adalah contoh tabelnya. Dan juga ada tabel AKG makronutrien vitamin. Berikut adalah contoh tabelnya. Angka kecukupan gizi pada ibu hamil dan menyusui. Penambahan energi plus 180 sampai 450 kilokalori per hari. Penambahan protein plus 20 sampai 25 gram per hari. Penambahan zat besi, folat, kalsium, dan vitamin A. Kesimpulan, AKG penting untuk mencegah malnutrisi dan penyakit kronis. Digunakan dalam edukasi gizi, label pangan, intervensi kesehatan. Berikutnya ada kebutuhan gizi individu. Kebutuhan gizi individu adalah jumlah zat gizi minimal yang
yang dibutuhkan seseorang untuk menjaga kesehatan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, menjalankan fungsi tubuh secara optimal. Faktor yang menentukan kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda, tergantung pada misalnya usia. Usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Jenis kelamin, pria dan wanita memiliki kebutuhan berbeda. Berat dan tinggi badan. Tingkat aktivitas fisik, ringan, sedang, berat. Kondisi fisiologis seperti hamil, menyusui, sakit, pemulihan. Komponen gizi yang diperlukan. Satu, ada makronutrien, yaitu ada karbohidrat, sumber energi utama, protein, pembentukan jaringan dan sistem imun, lemak, cadangan energi dan pelarut vitamin, air, pelarut dan pengatur suhu tubuh. Yang kedua ada mikronutrien. Vitamin A, B kompleks, C, D, E, K. Mineral, zat besi, kalsium, zinc, iodium, magnesium. Tabel kebutuhan gizi harian untuk dewasa 19-29 tahun. Berikut ini adalah contoh tabelnya. Kebutuhan khusus, ibu hamil, tambahan energi dan zat gizi, lansia, kebutuhan protein dan kalsium meningkat, atlet, kebutuhan energi dan cairan lebih tinggi. Cara menghitung kebutuhan gizi, gunakan rumus BMR dan TEE, sesuaikan dengan angka kecukupan gizi AKG, konsultasi dengan ahli gizi. Berikutnya yaitu ada penilaian status gizi individu dan dasar-dasar diet klinik. Pengertian penilaian status individu. Proses untuk mengetahui kondisi gizi seseorang berdasarkan indikator tertentu. Tujuan. Deteksi dini, intervensi gizi, evaluasi terapa. Metode penilaian gizi ABCD. A yaitu antropometri, BB, TB, IMT, LLA. B. Biokimia, HB, albumin, glukosa darah. C. Klinis, tanda fisik, defisiensi gizi. D. Dietetik, rekal 24 jam FFQ. Dasar-dasar diet klinik. Pengertian diet klinik adalah pengaturan pola makan sesuai kondisi medis pasien. Tujuan mendukung penyembuhan, mencegah komplikasi. Prinsip diet klinik, individualisasi, kuat dan seimbang, aman dan dapat diterima. Label jenis diet klinik umum. Berikut ini adalah contoh tabelnya. Kesimpulan, penilaian status gizi penting untuk diagnosis dan intervensi. Diet klinis harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.